Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Biar pagi hari ini Tuhan menemukan ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Karena kita percaya Tuhan lebih rindu lagi untuk menjumpai setiap kita pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan, mari kita bawa hidup kita. Terima kasih buat hatimu, buat setiap kami. Terima kasih buat hati yang selalu mengasihi kami, yang selalu merindukan kami, yang selalu terbuka ya Tuhan untuk memberkati kami. Kami bersyukur buat hatimu, kami bersyukur buat kerinduanmu Tuhan. Biarlah itu juga Engkau dapati dalam hati kami pagi hari ini. Hati yang selalu rindu akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang selalu sadar akan Tuhan di dalam kami, di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini biar kami bersama-sama dengan seluruh keluarga rohani kami di tempat ini. Kami mau mengalami Tuhan, kami mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Biar lawatan kasih-Mu nyata di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Biar Engkau bekerja pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya. Berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita percaya Dia hadir di sini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Ya Tuhan yang mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari yang percaya hadirat Tuhan di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita pagi hari ini. Amin. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu menjadi kesukaan kami Tuhan.
Hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu melingkupi kami. Kekudusan-Mu Tuhan Yesus, kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Lebih dari semuanya, lebih dari semuanya Tuhan, kehadiran-Mu, pribadi-Mu menjamah hati kami, melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hati kami menyembah-Mu, biar hati kami terangkat kepadamu. Ada yang lain selain Engkau Tuhan, tiada yang lain Tuhan selain Yesus yang mau datang kepada kami, yang mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba ya Syakana ya Ralaba ya Syana, ya Rabba ya Syeka ya Ralaba ya Ralaba ya Syeka ya Rabba 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 Rabba, ya Rabba ya Syekana ya Ralaba ya Syeka ya Ralaba Rabba, ya Rabba ya Syeka ya Rabba Ralaba ya Syekana ya Ralaba ya Syeka ya Rabba 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 Rabba, ya Rabba ya Syekana ya Ralaba ya Syekana ya Ralaba ya Ralaba Ralaba ya Ralaba Ralaba Rabba Rabba, Syekana ya Ralaba Ralaba ya Syekana ya Ralaba ya Syeka ya Ralaba 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 Ralaba, ya Rabba ya Syekana ya Ralaba ya Syekana ya Ralaba ya Syeka ya Ralaba, ya Rabba ya Syekana ya Ralaba 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 ya Syanda ya Ralaba 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 Ralaba, ya Rabba Ralaba ya Syekana ya Ralaba 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 ya Syanda ya Ralaba 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 Ralaba, ya Rabba ya Syanda ya Ralaba 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 ya Syanda, ya Roh Kudus, kehadiran-Mu memulihkan setiap kami, menyegarkan setiap kami, membangkitkan kami ya Tuhan pagi hari ini, memberi kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi, hidup kami dipulihkan, hidup kami disegarkan, kami dibangkitkan ya Tuhan. Ya Rabba ya Syada ya Ralaba Ralaba ya, ya Ralaba Ralaba ya Syada Ralaba 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 Ralaba, ya Rabba Ralaba Ralaba ya Syada, ya Rabba Ralaba 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 Ralaba. Mari lawan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Ralaba 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 ya Syada ya Ralaba Ralaba. Kami menikmati Engkau pagi hari ini. Kau juga menikmati penyembahan kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ya Rabba ya Syekana ya Ralaba Ralaba ya Syana ya Rabba, ya Rabba ya Syekana ya Ralaba ya Syika ya Rabba Ralaba ya Syana, ya Rabba ya Ralaba 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 Ralaba, Kina ya Ralaba Ralaba ya Rabba Ralaba 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 Ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku
bersama umat Tuhan. Ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembahmu. Ku buka hati, ku jalan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ini kami Tuhan. Ku buka hati, ku jalan, berserah penuh di hadirat. Tekan kau ambil alih Tuhan. Seluruh hidupku, di altarku menyembahmu, di altarku menyembahmu, di altarku menyembahmu. Bersorak-sorai buat Tuhan kita yang sudah hadir melawat umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Roh-Mu sudah memulihkan kami, membangkitkan kami, menyegarkan kami. Kami mau bangkit sebagai gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau bangkit sebagai gereja Tuhan, karena pengurapannya sudah dicurahkan buat setiap kita. Amin. Mari bersama kata, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapan yang telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari bersama maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya sudah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang,
Katakan maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersorakan. Pengurapannya sudah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Katakan maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Katakan sekali lagi, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan biar roh kita menyala-nyala. Roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang mari berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala, biar rohmu menyala-nyala. Amin. Dan layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala. Katakan bersama. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh menyala-nyala, amin. Biarlah roh menyala-nyala, katakan biarlah rohku menyala-nyala, amin. Biarlah rohku menyala-nyala, lah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biar rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti melawat umatnya. Amin. Roh Kudus tidak pernah capek melawat umatnya. Dia akan terus melawat. Dia akan terus membawa kita bergerak. Dia akan terus membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Bagian kita buka hati. Kita buka hati, kita mau taat pada
kepada pimpinan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus karena Kau terus bergerak. Kau berhembus di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu, membawa gereja-Mu terus masuk dalam rencana yang besar, menggenapi rencana Tuhan di akhir zaman ini. Ini kami umat-Mu, ini kami. Kami mau terbuka, kami mau bawa hidup kami, hati kami. Terima kasih Roh Kudus. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Amin. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Mari percaya Dia ada di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu.
perlu roh-Mu untuk menolong setiap kami. Untuk mengerti setiap kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan kami. Kebenaran yang mengubah hidup kami. Mengubah hati kami. Ini waktunya Roh Kudus singkapkan setiap kebenaran. Wahyukan kebenaran yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih. Tolong hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Kami siap terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Iya. Hari ini gereja memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari di mana kemudian terjadi satu peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan. Ya, kita tahu waktu Roh Kudus dicurahkan, hidup murid-murid kemudian berubah dari murid-murid yang takut kemudian menjadi murid-murid yang berani untuk memberitakan Injil, berani untuk bersaksi. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar satu topik yang sangat simple, sederhana. Kalau Bapak Ibu suka dengan tema, saya kasih tema untung atau rugi. Ya. Nah, mari kita sama-sama coba perlahan-lahan untuk memahami hal ini. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara. Ya, jawablah dengan jujur, ya, nggak usah latah, maksudnya langsung gitu ya. Pikirkan benar-benar baru kemudian kita jawab, oke? Nah, Bapak Ibu, yang pertama, jika Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu, kira-kira hasil apa yang Bapak Ibu inginkan? Untung atau rugi? Untung, ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, harapan kita adalah dari apa yang kita kerjakan itu memberikan keuntungan buat kita. Setuju ya? Yang kedua Bapak Ibu, jika ada seseorang yang mau menolong kita melakukan sesuatu, ya, dan kita kemudian mengizinkan dia untuk melakukan sesuatu untuk menolong kita, hasil apa yang kita mau dari pertolongan itu? Untung atau rugi? Halo? Kalau ada seseorang mau tolong Bapak Ibu Saudara, ya, mengerjakan sesuatu yang mungkin kita nggak bisa lakukan, karena itu kita butuh pertolongan. Nah, orang itu mau tolong saudara, dan saudara mengizinkan dia menolong saudara dengan sebuah harapan bahwa pertolongannya itu memberikan hasil. Nah, hasil apa yang Bapak Ibu harapkan dengan pertolongan itu? Untung atau rugi? Untung, betul? Nah, waktu kita mengerjakan sesuatu, kita berharap apa yang kita kerjakan itu memberikan keuntungan kepada kita. Ya. Lalu yang kedua, waktu kita tahu ada seseorang yang mampu menolong kita dan kemudian dia melakukan sesuatu, kita berharap bahwa pertolongannya juga memberikan keuntungan buat kita. Nah, yang berikut Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa orang ini mampu tolong kita dan hasilnya menguntungkan buat kita, pertanyaan saya, mau atau tidak kita ditolong oleh orang itu? Halo? Mau atau tidak? Mau ya? Jadi kalau saya bikin sebuah konklusi, kesimpulan, Bapak Ibu, bahwa kalau kita menemukan ada seseorang yang mampu menolong kita, dia cakap melakukan hal-hal yang lebih daripada yang bisa kita kerjakan, dan pertolongannya itu memberikan kepada kita keuntungan, memberikan kepada kita manfaat yang baik,
Menolong kita mengalami kemajuan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, atau apapun itu. Nah, kita tahu orang ini mampu, dia bisa dan memberikan faedah, keuntungan, memberikan kepada kita kemajuan dalam hidup kita. Pertanyaan saya, maukah kita sekali lagi dipimpin oleh orang itu? Halo? Mau kan? Karena memberikan faedah. Pertanyaan saya berikutnya. Siapakah pribadi yang mampu dan yang cakap dalam segala sesuatu? Pribadi yang dapat melakukan hal-hal yang kita nggak bisa lakukan? Pribadi yang bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin? Dan untuk dia tidak ada sesuatu yang mustahil. Bapak Ibu tahu siapa? Tuhan, betul? Iya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita tahu ada satu pribadi yang cakap lakukan segala sesuatu, dia bisa kerjakan apa saja, bagi dia nggak ada yang mustahil, dan dia mau tolong Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan saya, mau enggak Bapak Ibu Saudara dipimpin oleh Tuhan? Halo? Pikir baik-baik dulu, ya. Tuhan ini maha kuasa, dapat lakukan apapun, sanggup mengerjakan yang tidak bisa kita kerjakan. Dia dapat melakukan hal-hal yang mustahil dan membuat kemajuan bagi hidup kita, memberikan keuntungan, menghasilkan kebaikan. Itu Tuhan. Pertanyaan saya, maukah kita dipimpin oleh Tuhan? Yang bilang mau coba angkat tangan supaya biar kelihatan jelas. Yang mau dipimpin oleh Tuhan. Oh, semua mau. Bapak Ibu yakin? Halo? Bagaimana jika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang kita nggak suka? Misalkan berbagi, menolong orang miskin, mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Masih mau? Halo? Yang mau boleh angkat tangan? Yakin Bapak Ibu? Yakin? Sebab seringkali saya temukan banyak orang tahu hal yang baik, tapi tidak mudah untuk mengerjakannya. Kita tahu bahwa dipimpin Tuhan itu baik. Kita tahu hal yang benar. Kita tahu hal yang baik. Tapi ketika Tuhan membawa kita bergerak ke arah itu, banyak kali karena itu tidak enak buat kita. Kita nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya percaya semua orang ingin hal-hal yang memberikan faedah buat hidupnya. Amin. Hal-hal yang memberikan keuntungan buat dirinya. Nah, Yesus datang dalam hidup kita bukan untuk merugikan Bapak Ibu Saudara. Waktu dia pimpin kita, dia mau pimpin kita pada sebuah kehidupan yang menghasilkan atau mendatangkan kebaikan. Masa depan penuh harapan. Coba Bapak Ibu perhatikan ini. Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kata lebih berguna ini untung atau rugi? Halo? Untung kan? Lebih berguna itu lebih bermanfaat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keuntungan. Nah, Yesus bilang sama murid-muridnya, benar apa yang aku bilang ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Hari itu mungkin murid-murid berpikir, yang saya katakan tadi salah. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Murid-murid berharap Yesus tinggal. Betul? Karena itu nyata waktu ketika
mereka bersama-sama dengan Yesus setelah Yesus bangkit. Di Kisah Rasul pasal yang pertama, kalau tidak salah di ayat yang ke-6, mereka bertanya, Guru, maukah engkau memulihkan Israel? Kapan? Membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Mereka berharap Yesus tinggal. Tapi Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di kalimat-kalimat selanjutnya Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan diam selama-lamanya di dalam diri orang percaya. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi yang sanggup melakukan apapun karena dia adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu, pertanyaan saya sederhana. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah itu sebuah keuntungan atau kerugian? Halo? Untung atau rugi? Untung, sepakat ya? Bahwa dipimpin oleh Roh Kudus itu selalu membawa manfaat, berguna, memberikan keuntungan. Nah persoalannya Bapak Ibu, secara jujur harus saya katakan, ada banyak orang Kristen tahu bahwa kalau mereka dipimpin oleh Roh Kudus akan membawa mereka pada kehidupan yang berkemenangan. Roh Kudus akan membawa mereka pada kehidupan yang berhasil dan beruntung. Roh Kudus akan menolong mereka untuk mengalami perubahan-perubahan pada keserupaan dengan Kristus. Meningkat pada level-level kemuliaan yang lebih besar lagi. Mereka tahu itu. Tapi banyak orang Kristen tidak suka dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Simple. Karena Roh Kudus selalu membawa kita, memimpin kita pada keputusan-keputusan, pada pilihan-pilihan di mana kita melakukan sesuatu yang seringkali bertentangan dengan keinginan daging kita. Itu sebabnya banyak orang Kristen gak suka dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun kita tahu bahwa dipimpin Roh Kudus itu menguntungkan buat kita. Tapi dalam realitanya, waktu Roh Kudus meminta kita untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita, kita tidak mau. Waktu Roh Kudus kemudian meminta waktu kita untuk berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kita nggak mau, kita pikir itu urusan pemerintah. Ngapain saya urus-urus bangsa ini? Masalah saya sendiri aja belum selesai. Betul? Ketika Roh Kudus meminta kita untuk menjadi orang yang lebih murah hati. Ketika Roh Kudus meminta kita memberi waktu yang lebih banyak untuk Dia daripada hobi kita. Banyak kali kita menolak. Dari situ saya belajar bahwa tahu hal yang baik, tahu hal yang benar, tidak menjamin bahwa kita akan lakukan kebenaran. Saya suka mengamati apa yang ada di sekitar saya. Kalau kadang-kadang bawa mobil gitu ya, tiba-tiba lihat mobil di depan, tiba-tiba ada keluar benda keluar, ya, botol aqua, kadang-kadang bungkus makanan gitu. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu mereka tahu enggak bahwa menjaga kebersihan itu adalah hal yang baik? Tahu kan? Buang sampah di tempatnya itu hal yang baik. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu mereka tahu enggak? Tahu. Mereka lakukan, jangan-jangan kita juga ya. Buang sampah di tempatnya. Atau mungkin jangan-jangan kita buang sampah di mana saja. Ya, buang sampah di tempat, bukan di tempatnya. Di tempat, di mana kita berdiri, di situ kita buang. Kalau kita ada di pinggir jalan, ya di pinggir jalan kita buang. Lalu ditanya, kenapa buang sampah sembarangan? Loh, kan ada petugas yang bersihkan. Kalau kita bersihkan nanti kerjaannya apa? Makan gaji buta. Emang yang gaji siapa? Pemerintah. Pemerintah dapat uang dari mana? Dari pajak. Emang kita bayar pajak?
Kalau kita tidak bayar pajak kan kita nggak menggaji mereka. Coba kita telusuri Bapak Ibu. Tahu hal yang baik, tahu hal yang benar, tidak jamin bahwa kita akan melakukan hal itu. Nah, sama halnya kita tahu bahwa dipimpin Roh Kudus itu baik buat kita. Tapi persoalannya, benarkah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar beberapa hal yang sangat simpel menurut saya. Bapak Ibu, seringkali Roh Kudus memimpin saudara dan saya melakukan hal-hal yang rugi bagi daging, tapi sebenarnya untung bagi manusia batinia kita, bagi pembentukan karakter kita untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Nah, persoalannya adalah mau enggak kita mentaati Roh Kudus ketika dia meminta kita melakukan sesuatu yang daging kita enggak suka, kita berontak. Bapak Ibu, nah saya kemudian membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat 18. Saya baca ayat ini berulang-ulang, saya baca berulang-ulang mengizinkan Roh Kudus memimpin saya masuk pada seluruh kebenaran untuk kemudian menyingkapkan kepada saya sebuah kebenaran yang nantinya kemudian memerdekakan hidup saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya membaca ayat ini berkali-kali, berulang-ulang, saya kemudian mengerti kenapa banyak kali orang Kristen termasuk saudara dan saya, kehidupan kita begitu-begitu saja. Kita kemudian tidak berangkat naik pada level kemuliaan yang lebih besar lagi. Kita mencoba mengubah hal-hal yang di luar kita. Ya. Tapi yang di dalam tidak berubah. Kita coba ubah penampilan kita. Kita coba ubah tutur kata kita. Tapi itu tidak bisa bertahan lama karena yang di dalam tidak berubah. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita perlu mengalami sebuah terobosan di dalam hati kita. Ya, supaya kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang Israel. Nah, kita coba lihat ayat 14 dari 2 Korintus pasal yang ketiga. Saya mau dengan pelan-pelan menolong Bapak Ibu Saudara kita belajar bersama-sama. Perhatikan ini, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Berarti sebelumnya tidak tumpul, ya. Terjadi sebuah perubahan di mana bukan meningkat tapi justru menurun. Nah, pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini waktu Paulus tulis surat kepada jemaat di Korintus, dia bilang sampai hari ini ya selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Jadi mereka membaca kitab suci tapi tidak ngerti. Tahu. Tapi nggak ada sesuatu yang mengubah hidup mereka. Ya. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Dikatakan begini, pikiran mereka menjadi tumpul. Mereka membaca kitab suci, mereka tahu, tapi kemudian itu tidak mengubahkan apa-apa dalam hidup mereka. Kalau pikiran tumpul, maka tindakan-tindakan yang terjadi adalah tindakan-tindakan yang bodoh. Karena apa? Pikirannya tumpul, tidak memahami kebenaran. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Dan itu yang membuat pikiran mereka menjadi tumpul. Sehingga begini Bapak Ibu, mereka menolak Yesus.
Mereka menyalibkan Yesus dan mereka pikir itu hal yang benar. Bodoh enggak? Menyalibkan Mesias yang mereka nanti-nantikan. Waktu Yesus bangkit, Bapak Ibu tahu apa yang mereka lakukan? Mereka sebarkan berita bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Betul? Sampai peristiwa kebangkitan Yesus pun mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka salibkan itu adalah Tuhan. Karena apa? Karena pikiran mereka menjadi tumpul. Bapak Ibu perhatikan ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa hukum Taurat. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Bapak Ibu, mereka membaca tapi hati mereka yang sebenarnya yang jadi masalah. Mereka tahu kitab suci, tahu. Mereka tahu bahwa Tuhan mau memberikan Mesias, tahu. Mereka tahu nubuatan tentang Mesias yang akan datang mengendarai keledai, tahu. Mereka tahu semuanya, tapi lihatlah tindakan yang bodoh yang mereka lakukan. Karena apa Alkitab berkata? Karena hati mereka masih ada selubung. Nah Bapak Ibu, sebenarnya persoalan mereka di mana sih? Mereka ini membaca kitab suci loh. Persoalannya di mata atau di hati? Di hati. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi Bapak Ibu dapat disimpulkan, jika selubung itu masih ada menutupi hati mereka, itu karena hati mereka belum berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah tangkap sesuatu? Jadi persoalannya itu ada di hati mereka. Persoalan kehidupan kita, bukan kita nggak tahu firman Tuhan. Bapak Ibu, bukan kita nggak tahu. Bapak Ibu tahu mencuri itu dosa. Bapak Ibu tahu berbohong itu dosa. Bapak Ibu tahu kepahitan itu dosa. Bapak Ibu tahu menyembah berhala itu dosa. Bapak Ibu banyak tahu tentang firman Tuhan. Tapi persoalannya kenapa kita sulit sekali mengalami terobosan. Kenapa kita sulit sekali untuk mentaati. Kita tahu memberi itu baik. Kita tahu mengampuni itu baik. Kita tahu berdoa itu baik. Ibadah itu baik. Menjaga kasih persaudaraan itu baik. Bekerja itu baik. Tapi lihatlah. Kalau di dalam hati kita belum mengalami perubahan. Belum mengalami pertobatan. Bapak Ibu tidak akan pernah berubah dalam kehidupan. Ya. Bapak Ibu lihat. Kapan selubung itu diambil? Ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan. Ketika hati ini bertobat. Tapi ketika hati ini keras. Ketika hati ini kaku, susah berubah. Percayalah Bapak Ibu Saudara, semua hal yang coba Bapak Ibu ubah dalam kehidupan yang nampak di luar, itu tidak bisa bertahan lama. Ya, kalau hati kita susah bertobat, hati kita susah berubah, hati kita keras, kaku. Bapak Ibu, saya harus ingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Pikiran kita akan jadi tumpul. Tindakan-tindakan kita akan menjadi tindakan-tindakan yang bodoh dan merugikan hidup kita. Coba lihat, Bapak Ibu masih ingat beberapa waktu yang lalu saya share tentang ketika Tuhan menangis. Bapak Ibu, mari kita belajar dari Israel. Saya baca lagi ayat ini buat Bapak Ibu Saudara.
Dan ketika Yesus dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Kenapa? Hati yang keras. Kita tahu setelah peristiwa ini, mereka tangkap Yesus. Mereka salibkan Yesus. Ayat 43, sebab akan datang harinya bahwa musuh semua akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah datang melawat engkau. Bapak Ibu, kalau hati kita keras, kalau hati kita susah untuk berubah, susah untuk bertobat, susah untuk mengikuti gerak langkah pimpinan Tuhan. Dengar ini baik-baik, damai sejahtera itu akan jauh dari hidup kita. Karena apa? Karena kita nggak tahu waktu Tuhan datang mau tolong kita, kita nggak bisa lihat. Karena di hati kita itu ada selubung. Ada banyak kesempatan yang Tuhan beri buat kita, tapi kita nggak bisa lihat itu. Karena apa? Karena pikiran kita tumpul. Coba lihat hal-hal yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu. Ya, Yesus bilang begini, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang kau perlu untuk damai sejahteramu. Yesus bilang, Mesias sedang lewat di depanmu, tapi kau nggak bisa lihat. Karena hatimu keras. Karena hatimu belum berbalik kepada Tuhan. Karena hatimu kaku, sulit untuk berubah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya mereka gagal menangkap lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau mereka gagal menangkap lawatan Tuhan dalam hidup mereka jauh dari damai sejahtera Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang sulit melihat perubahan yang Tuhan bawa dalam hidup kita. Jadi hidup kita tidak berubah karena ditentukan oleh hati yang tidak berbalik kepada Tuhan. Hati yang tidak berubah. Bapak Ibu, kita semua ini manusia perubahan. Tiap hari kita mengalami perubahan. Setuju? Ya. Bapak Ibu, ya, kita terus mengalami perubahan kesehatan kita lah, kekuatan kita terus berubah. Ya, dari yang kecil kemudian terus berubah menjadi besar, terus kemudian menjadi tua dan teruslah begitu. Tiap hari kita mengalami perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saya coba terus belajar tentang perubahan-perubahan, Bapak Ibu. Perubahan dari luar itu enggak permanen kalau di dalamnya enggak berubah. Contoh. Di dalam hati Bapak Ibu Saudara sedang kecewa dengan seseorang. Ini yang terjadi di dalam. Dalam hati saudara marah dengan seseorang, marah dengan tetangga Bapak Ibu Saudara. Karena dia melakukan hal yang merugikan Bapak Ibu Saudara, menyakiti hati Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian pada hari Senin besok Bapak Ibu ke bank. Ketemu sama dia, duduk di sebelah Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Di dalam hati Bapak Ibu jengkel, marah, kecewa, sakit hati, benci. Kemudian dia duduk di sebelah Bapak Ibu Saudara, lalu dia sampai, Bapak, gimana kabarnya? Bapak Ibu coba lihat, kita kemudian merubah raut wajah kita dengan sebuah senyuman. Baik. Betul kan? Halo, betul enggak? Waktu disapa begitu kan? Di depan banyak orang kan Bapak Ibu langsung rubah raut wajah Bapak Ibu kan dengan sebuah senyuman. Baik gitu. Coba saya tanya, setelah pulang, apakah Bapak Ibu kalau ketemu dia tetap senyum? Kita kembali lagi. Kenapa? Karena yang di dalam tidak berubah. Kalau di dalam berubah, di luar otomatis berubah. Nah,
Coba Bapak Ibu cek hal-hal yang kita ubah dalam perilaku kita, dalam tindakan kita, dalam keseharian kita. Semua yang kita ubah itu setelah tersingkapkan oleh kita bahwa hal itu salah, hal itu merugikan. Ya, begitu kita sadar itu merugikan, kita berubah. Betul? Dimulai dari apa yang terjadi di dalam kita. Saya kasih contoh, satu kali Bapak Ibu, ada sebuah survei, ya, dia mencoba menganalisa bahwa manusia itu tidak berubah karena belum tersingkapkan kepada mereka hal-hal yang sesungguhnya, hal yang benar. Sehingga mereka masih bertahan dengan pemikiran dan prinsip nilai-nilai yang lama. Nah, satu kali mereka mau merekrut karyawan. Ya, nah lalu mereka membuka lowongan pekerjaan dengan memberikan kepada orang-orang ini gaji yang cukup besar. Lalu diwawancaralah setiap orang. Ya, waktu datang orang-orang yang berpengalaman, ya kamu bagaimana pendidikannya, pengalamannya, lalu ditanya. Dia bilang, kami membutuhkan seorang karyawan yang cakap bisa lakukan apapun. Oke, dia bilang, kamu mau minta gaji berapa? Wah, dia pikir gini, aduh kalau Brebes lah 1,8. Karena dengan pengalaman saya 5 tahun, saya minta gaji 10 juta gitu. Oke, lalu dia bilang begini, kamu akan kerja dengan saya, coba pikirkan dulu persyaratannya. Yang pertama, tidak ada hari libur. Oh, nggak ada hari libur. Tanggal merah, nggak ada hari libur. Lalu yang kedua, kamu harus menguasai obat-obatan, kesehatan. Kamu harus bisa menguasai bagaimana mengelola makanan yang sehat. Kamu harus tahu bagaimana merawat kebersihan dan pokoknya semua hal kamu harus tahu. Kamu harus bisa mengelola keuangan, kamu harus bisa merawat kebersihan, ya. Kamu harus tahu tentang obat-obatan dan kamu harus bekerja 24 jam. Berapa gaji yang kamu mau minta? Setelah saya sampaikan ini. Lalu dia bilang, tidak ada hari libur, saya harus tahu semua jenis-jenis obat-obatan, berbagai macam penyakit, gejalanya, saya harus bisa mengelola keuangan dengan baik, saya harus menjadi seorang manajemen yang baik, ya. Dan kemudian saya kerja 24 jam, selalu siap 24 jam selama sehari. Kemudian bekerja 7 hari dalam 1 minggu. Dia bilang, mana ada orang yang bisa kerja model begitu Pak. Kerja tanpa istirahat, harus ngerti semuanya. Dia bilang, enggak ada. Yang wawancara berkata, ada. Ada orang yang bisa bekerja 24 jam sehari, selalu ready. Dia ngerti soal obat-obatan, dia ngerti makanan yang sehat, dia mengerti bagaimana mengelola keuangan, dia memahami semuanya. Yang diwawancara berkata, tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu, bekerja tanpa istirahat. Lalu yang wawancara bilang, ada. Siapa orang itu? Ibumu. Menurut Bapak Ibu, ibu kita harus ngerti tentang obat-obatan. Begitu anak panas, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Betul? Dia harus bisa mengurus rumah. Anak mau sakit jam berapapun dia selalu siap. Dia harus bisa mengelola semua keuangan. Mana ada hari libur buat ibu? Semua yang diwawancari setelah dikasih tahu, kamu tahu enggak? Ibumu bekerja sehari 24 jam tanpa kenal lelah.
Berapa yang kamu berani bayar buat ibumu? Waktu mereka merenungkan itu, Pak wawancara bilang gini, benar enggak apa yang saya katakan? Menurut Bapak Ibu benar enggak? Halo? Mama itu harus tahu semuanya kan? Harus siap semuanya, betul mama-mama? Ya kan? Obat-obatan harus tahu, ya kan? Kadang-kadang urusan masalah ledeng pun harus urus loh. Dan selalu siap 24 jam. Kapanpun diminta tolong sama anaknya selalu siap. Waktu mereka mendengar itu, mereka kemudian menangis. Kenapa mereka menangis? Ternyata mereka berkata, kami gak pernah menghargai mama kami. Kami sering kali ngomong kasar sama mama. Lalu dikasih kesempatan, boleh gak telepon mama? Mereka menangis telepon, maaf. Mama kerja tanpa dibayar, selalu siap buat kami. Bapak Ibu, bagaimana kita dengan ibu kita? Saya tadi pagi coba ingat-ingat. Saya gak pernah berkata kasar sama mama saya. Sama bapak saya gak pernah berkata kasar. Tapi bertindak kasar. Ya, gak mukul. Maksudnya saya mecahin kaca, saya pecahin lampu gitu untuk menunjukkan saya memberontak. Tapi gak berani. Ya, kita tahu bahwa kita harus hormat sama orang tua. Tapi coba lihatlah apa yang kita lakukan. Kata-kata kita kepada mereka. Kita tahu hal yang benar. Setelah mereka mendengar hal itu, sesuatu di dalam hati mereka sedang berubah. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi di syuting itu? Mereka pulang ketemu mamanya, sujud, nangis, mama maaf selama ini kasar sama mama. Nggak ngerti sama mama, selalu marah saja gitu. Ternyata mama bekerja tanpa kenal waktu. Berubah kan? Begitu hati berubah, yang di luar berubah. Cara ngomong sama mamanya berubah, sikapnya sama mamanya berubah. Bapak Ibu lihat, kalau di dalam ini belum berubah, semua yang Bapak Ibu ubah di luar, itu semua tidak ada artinya apa-apa. Saya coba belajar hal ini Bapak Ibu. Hari Rabu yang lalu, saya mau ke Bank BCA Bapak Ibu. Saya lewat, kemudian di depan kantor polisi ada razia sepeda motor. Saya suka memperhatikan itu. Saya lewat, saya pakai lengkap. Jadi saya lewat aja. Tapi saya perhatikan beberapa yang enggak pakai helm, itu langsung berbelok. Tahu maksudnya ya? Mereka takut ditilang. Nah, jadi semua yang lewat kantor polisi saya perhatikan semua pakai helm. Nah, bagaimana dengan orang yang harus melewati jalan itu karena dia harus ke tempat yang dia tuju dan harus lewat kantor polisi. Dia berbalik putar, lalu kemudian pulang ke rumah ambil helm. Lalu lewat depan kantor polisi. Aman. Betul Bapak Ibu ya? Jadi mereka pakai helm karena takut ditilang. Mereka pakai helm karena enggak mau nanti rugi uang keluar. Pertanyaan saya, sorenya, kan razia itu enggak lama. Sorenya Bapak Ibu, saya kemudian mulai memperhatikan yang lewat di depan kantor polisi. Sudah enggak pakai helm lagi. Mereka tahu aturannya, tahu. Mereka tahu waktu razia harus pakai helm, tahu, makanya mereka pakai. Tapi begitu enggak ada razia, enggak berubah. Karena di dalam enggak berubah. Makanya orang itu kalau dikasih tahu berkali-kali Bapak Ibu, kalau hatinya keras enggak gampang diubah, itu enggak ada artinya.
kembali lagi. Kembali lagi. Ya. Loh, Bapak Ibu bilang, Bapak Gembala ini kok ngomongnya helm terus ya. Karena saya lihat tiap hari itu di depan. Bapak Ibu, kita tahu hukum tapi kita melanggar hukum. Kita tahu hal yang baik tapi kita langgar. Nah, saya sayang sama kota ini. Saya sayang sama Bapak Ibu, saya ingatkan kita semua. Coba kalau Bapak Ibu punya anak kecil, ya, lalu Bapak Ibu waktu pulang ke rumah lalu lihat anak Bapak Ibu lagi nonton TV, cuma jaraknya cuma 1 meter gini di depan TV. Bapak Ibu tegur nggak? Halo? Lihat anak kita nonton TV cuma jarak 1 meter. Bapak Ibu tegur? Tegur. Ya, emang Bapak Ibu nggak sayang sama dia? Sayang kan? Ya. Kemudian besok, sorenya, Bapak Ibu lihat lagi dia nonton TV jarak 1 meter. Tegur nggak? Halo? Tegur nggak? Tegur. Besok dia lakukan hal yang sama masih negur? Masih tegur kan? Lalu dia bilang gini, Papa ini gimana sih tiap hari ngomong itu terus, bosen gitu. Terus tiba-tiba Bapak Ibu berhenti, biarin aja gitu. Enggak kan? Kita tetap tegur kan? Karena kita tahu itu hal yang salah. Karena kita tahu itu merugikan dia. Nah sama halnya. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya dari situ saya mengerti gini. Kalau hati seseorang belum berubah, perilakunya tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Sama aja. Mau baca Alkitab berkali-kali tahu kebenaran tentang mengampuni, tetap saja tidak mengampuni. Tetap saja benci, tetap aja sakit hati. Sampai kemudian kebenaran itu mengubah hati kita. Bapak Ibu coba perhatikan. Apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, baru selubung itu, baru perubahan itu terjadi. Nah sekarang kita lihat ayat yang ke-17 dan 18. Bapak Ibu perhatikan, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, kita ini akan terus mengalami perubahan, pertobatan sampai kita menjadi serupa dengan Kristus, betul? Roh Kudus akan memimpin kita masuk pada perubahan-perubahan pada level kemuliaan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Setiap kali Alkitab bicara kemuliaan, Alkitab bicara tentang kualitas Allah. Jadi perubahan yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, pertobatan yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, bukan lagi pertobatan kefasikan, pertobatan kekafiran. Saudara sudah melakukan hal itu. Saudara sudah bertobat dari hidup yang salah kepada hidup yang benar. Saudara sudah mulai tinggalkan perjudian. Saudara bertobat dan tidak judi lagi. Saudara sudah enggak menyembah berhala lagi. Saudara sudah bertobat. Tapi pertobatan yang Roh Kudus mau kerjakan itu bicara tentang perubahan pikiran. Perubahan ilahi karakter di dalam kita. Itu yang Roh Kudus mau kerjakan. Supaya orang melihat gini, kualitas Yesus terlihat di dalam kualitas hidup kita. Tanpa selubung, orang bisa lihat di gereja sama di rumah sama. Di rumah sama di pasar sama. Enggak ada beda. Kualitasnya sama. Kenapa? Karena yang di dalam sudah berubah. Makanya di luar berubah. Oke, nah perhatikan Bapak Ibu. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau ada roh Tuhan di dalam hatimu, maka hatimu akan mengalami kemerdekaan. Pasti akan ada perubahan.
Jika roh Tuhan ada di hatimu, di situ akan terjadi perubahan. Ya, hati yang merdeka. Artinya sederhana Bapak Ibu. Tuhan itu dapat bawa Bapak Ibu kemana saja sesuai dengan kehendaknya. Karena hati kita udah gak terikat dengan nilai-nilai yang lama. Roh Kudus memimpin kita untuk mengampuni, gampang. Hati kita itu bebas. Hati kita itu gak terikat. Hati kita itu luas dengan pergerakan Tuhan. Gampang sekali berubah. Roh Kudus meminta kita untuk datang kepada seseorang, berdoakan dia. Gampang sekali untuk melakukannya. Tapi hati yang kaku, hati yang keras, hati yang tidak berbalik kepada Tuhan, tidak bertobat, itu susah sekali dikendalikan. Kita nggak bisa bilang begini, saya mah dari dulu begini, kasar ya kasar. Nggak bisa. Bapak Ibu, hidup kita tidak bergantung sama kita. Hidup kita itu bergantung sama Tuhan. Saya dulu kasar, saya dulu keras, kaku. Tapi hari ini itu bisa berubah Bapak Ibu. Kapan berubahnya? Waktu saya tahu begini, Tuhan tidak mau saya seperti ini. Tuhan memang terima saya apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau saya jadi apa adanya. Tuhan mau saya berubah. Berubah terus, berubah terus, berubah terus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi prinsip kemerdekaan di sini adalah Roh Kudus kemudian secara bebas memimpin kehidupan kita. Dan hati kita itu luas dengan pergerakan Tuhan. Tuhan mau pimpin saya kemana? Tuhan mau saya lakukan apa? Saya akan taat, saya akan ikut arahan Tuhan. Karena apa? Karena kalau Tuhan pimpin itu pasti untung. Kan gitu di awal kan kita kan? Betul Bapak Ibu? Kita percayakan bahwa Tuhan tidak mungkin memimpin kita kepada sebuah kehancuran. Kita tahu itu. Itu sebabnya gini, kita luwes. Karena kita udah dimerdekakan. Bagaimana cara Tuhan memerdekakan kita? Nah, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu masuk ke dalam seluruh kebenaran. Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tadi lihat sikap anak-anak yang diwawancarai, yang semula tidak hormat sama mamanya, tidak sopan kalau ngomong sama mamanya, kasar sama mamanya. Begitu tersingkapkan bahwa mamaku tuh kerja 24 jam sehari. Waktu aku sakit yang paling sibuk, paling repot, yang nangis di samping saya itu mama saya. Yang ngerti obat-obatan itu mama. Yang siapkan makanan itu mama. Yang mandiin waktu kecil mama. Dia selalu siap. Ya, Ma besok mau ujian, yang nemeni mama. Tapi waktu kita besar, kita enggak sopan loh sama mama kita. 24 jam Bapak Ibu, mau bayar berapa coba? Ya. Waktu orang yang diwawancara itu dia bilang, gila mana ada orang yang bisa kerjakan begini? Dia bilang ada. Betul ya mama tadi ya? Kapanpun kan kita diminta, gak usah diminta, kita siap. Ya. Bapak-bapak juga begitu kan? Kita kadang-kadang tidak kenal waktu kalau untuk anak kita. Tuhan itu tidak kenal waktu untuk kita. Selalu ada buat kita. Sekali-kali dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia mau pimpin kita. Persoalannya adalah kalau hati kita belum berbalik, Tuhan sulit membawa kita kepada perubahan. Tuhan sulit membawa kita pada kehidupan yang berkemenangan. Kenapa? Karena kaku, keras hatinya. Tapi kita bilang gini, Tuhan mau bawa aku pada masa depan yang penuh pengharapan. Ya. Dan kita bilang kenapa enggak terjadi? Tuhan bilang gini, kaku. Diajak belok ke kiri enggak maunya kanan terus. Ya, disuruh mundur maunya maju terus padahal di depan bahaya. Tuhan sulit untuk mengatur kita. Kenapa? Hati kita keras Bapak Ibu. Nah,
Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk mari miliki sebuah hati yang gampang dipakai oleh Tuhan. Izinkan kebenaran kemudian mengubah hati kita. Ya, Bapak Ibu, bagaimana caranya hati kita terus mengalami kemerdekaan? Ya tadi, Roh Kudus akan bawa kita kepada kebenaran. Waktu kebenaran tersingkapkan, kita tahu bahwa saya harus berubah. Ini salah, kalau saya teruskan hidup saya hancur. Kalau saya teruskan masa depan saya adalah masa depan yang gagal. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bayangin Bapak Ibu, Roh Kudus tahu segala sesuatu. Dan dia bisa ajar Bapak Ibu Saudara bagaimana Bapak Ibu kemudian menjalani kehidupan yang berhasil dan beruntung. Dia mau ajar, masalahnya kita yang tidak mau diajar. Kenapa? Karena kita merasa kita lebih tahu. Itu sebabnya kita kaku, susah bergerak. Ya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita tidak mau berubah dari dalam, kita akan mengalami bahaya seperti bangsa Israel. Waktu Tuhan datang melawat kita nggak tahu. Waktu Tuhan memimpin kita dan memberi kesempatan, kita nggak tahu. Sebab ada selubung yang menutupi hati kita. Sehingga kita tidak mengalami damai sejahtera Tuhan. Seperti bangsa Israel, lihat Mesias lewat tapi tidak tahu kalau itu Mesias. Malah disalibkan Mesiasnya, malah merasa mereka menang. Bapak Ibu, kemudian mereka mengalami kehancuran. Nah, kita semua harus berubah. Roh Kudus membawa kita pada perubahan yang semakin besar, kemuliaan yang semakin besar. Saya mau selesai dengan ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa terus alami perubahan sampai pada level kemuliaan yang lebih besar. Simple. Miliki hati yang luas dengan perubahan. Ini hilang. Ya. Miliki hati yang luas. Ya, fleksibel karena Bapak Ibu sudah dimerdekakan. Ya, Tuhan gampang sekali memimpin Bapak Ibu Saudara. Seperti dia menginginkan ketika dia memimpin Daud. Ya, Alkitab berkata Tuhan menemukan Daud seorang yang berkenan di hatinya. Makanya waktu Tuhan bilang gini, Daud kamu berdosa. Daud langsung bilang, Tuhan aku berdosa, ampuni aku. Daud jangan maju berperang, dia tidak maju berperang. Daud ambil jalan melingkar, dia ambil jalan meringkar. Bapak Ibu dia punya pengalaman, dia panglima perang. Dia jago berperang dan tidak pernah gagal. Tapi selalu tunduk pada pimpinan Tuhan. Itu sebabnya dia menjadi raja legendaris Israel sampai hari ini yang dihormati. Bahkan Tuhan memilih keturunan dari Daud menjadi Mesias. Bapak Ibu, kenapa? Hatinya luas dengan perubahan. Hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah bertobat, hati yang mudah diubahkan. Hati yang mudah mengalami kebebasan, kemerdekaan dan mengikuti kemanapun Tuhan mau. Gampang mengikuti gerak langkah Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya hari ini setiap kita punya hati yang luas dengan perubahan. Luas dengan pertobatan. Hati yang gampang bertobat. Kalau Tuhan minta kita lakukan sesuatu, ya kita mau Tuhan. Aku mau. Waktu kita baca kebenaran itu tersingkapkan buat kita. Dan kita berkata Tuhan tolong aku untuk bisa menghidupi kebenaran ini. Saya percaya waktu di dalam berubah, di luar pasti berubah. Tapi kalau di dalam tidak berubah, Bapak Ibu coba ubah yang ada di luar. Semuanya itu hanya sebuah kemunafikan kata Alkitab. Itu yang terjadi dengan orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin Israel. Ya, ahli-ahli Taurat, Yesus berkata, hai engkau orang-orang munafik. Kamu tahu kebenaran, tapi kau tidak hidupi itu. Saya berdoa Bapak Ibu, hati kita disentuh oleh kasih Tuhan, diubahkan oleh kebenaran. Dan kita mau berkata Tuhan hari ini pimpin aku
ubah apa yang ada di dalam, supaya yang di luar pasti akan berubah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yuk mari kita siapkan hati kita, kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita. Karya yang terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, bukan hanya menyembuhkan kita dari sakit, bukan hanya membuat yang miskin menjadi kaya, yang lemah menjadi kuat. Karya terbesar di dalam hidup kita adalah Tuhan memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari hidup yang berakhir pada kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Dimulai dari Dia bekerja di dalam hati kita. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Ini waktunya kami mau masuk dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan mati untuk menanggung semua dosa kami, supaya kami menjadi ciptaan yang baru. Karena kami telah ditebus, kami telah dibenarkan. Hari ini Tuhan, layakkan setiap kami untuk ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, supaya setiap kali kami makan dan minum dari roti dan anggur ini, kami mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus atas hidup kami. Supaya kami memiliki hati yang terus diubahkan oleh kebenaran, supaya kami bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus, biar pelayanan mereka menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami siap ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, dan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, ku bersyukur Tuhan. Roh Kudus ubah hatiku, ubahku seperti dosaku, darah-Mu membenarkanku. Terima kasih ku jadi anak-Mu, ku bersyukur ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Pimpin hidup kami, bawa kami kepada perubahan-perubahan, pada level-level kemuliaan yang lebih besar lagi. Kami mau punya hati yang mudah untuk mengikuti gerak langkah Tuhan. Kami mau punya mata yang terbuka untuk bisa melihat ketika Tuhan datang melawat kami.
Ketika Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan, kami dapat memahaminya. Kami dapat dengan mudah untuk bersetuju dan bersyukur atas segala sesuatu. Karena selubung itu telah dibukakan. Karena hati kami adalah hati yang telah dimerdekakan oleh kuasa firman. Terima kasih berkati umat-Mu. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Bagi Tuhan segala hormat, pujian dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, kebaikan dan kemurahannya kiranya terus mewarnai seluruh perjalanan hidup kita. Kita kemudian mengalami lawatan-lawatan Tuhan karena hatimu telah dimerdekakan oleh Tuhan. Terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.